dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini, yaitu majelis kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan bab anjuran untuk menyendiri ketika keadaan manusia rusak dan ketika takut dari fitnah yang bisa menimpa agama kita. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak keliru, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai hadis kedua, kalau tidak keliru hadis kedua dari bab ini. Sekarang kita akan membahas hadis yang ketiga, yaitu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri juga Bagi bapak ibu yang membawa kitab atau membuka aplikasi di handphone kitab Riyadhus Shalihin, silahkan dibuka hadis ketiga bab anjuran untuk menyendiri atau uzlah. Baik, kami bacakan hadisnya bapak ibu. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun. Hampir saja harta terbaik milik seorang muslim itu adalah kambing, yattabi'u biha sa'afal jibal, yang digembala di puncak gunung, wa mawaqi'a al-qatr, dan di tempat jatuhnya tetesan air hujan, yafirru bidinihi minal fitan, dia lari menjendiri dengan agamanya, dengan berpegang teguh pada agamanya, karena lari dari fitnah atau menghindari fitnah, kerusakan. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, bapak ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah penting dari hadis ini menurut Syekh Sulaim bin Id Al-Hilali rahimahullah atau hafizahullah taala adalah satu al-firaru minal fitan sabilul mu'minin al-khullas, lari menjauhi fitnah ini adalah jalan orang-orang beriman untuk selamat dari fitnah kerusakan. Lari menyendiri ke tempat-tempat sepi, menghindari fitnah atau kerusakan untuk menyelamatkan agamanya. Kalau dulu ada Ashabul Kahfi yang ketika rusak keadaan maka mereka masuk ke dalam gua dan hidup lama di sana, tertidur dalam rangka untuk menjaga agamanya. Nah, maka cara untuk menyelamatkan agama adalah meninggalkan lingkungan yang rusak, di mana orang-orang sudah rusak semua. Nah, itulah cara untuk menjaga agama kita. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kesimpulan kedua atau faidah yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya al-uzlah, menyendiri itu rohatun min khulata'i's su, merupakan roha. Roha itu istirahat dari berbaur dengan orang-orang yang buruk. Cara istirahat dari orang-orang yang buruk adalah
beruzlah, menyendiri ya. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang bahwasanya uzlah itu mustahab, dianjurkan liman khofa ala dinihi, bagi orang yang takut khawatir rusak agamanya, maka dia lebih baik menyendiri ya, dari orang-orang yang rusak itu. Nah itu, maka tustahabul uzlah liman khofa ala dinihi. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah kemudian Bapak Ibu, pertanyaannya kemudian adalah, mana lebih baik kita menyendiri, fokus beribadah menjaga agama kita supaya tidak ikut rusak, atau kita tetap bergaul dengan orang-orang ya, sambil terus bersabar. Ada sebagian orang ya, mereka bingung ini yang lebih baik mana ya. Karena ada misalnya ada hadis ya, berbunyi begini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mu'minul ladzi yukhalitun nasa, orang mukmin yang berbaur dengan orang-orang ya. Al mu'min alladzi yukhalitun nas ya. Jadi orang mukmin yang berbaur dengan orang-orang, kata Nabi, wa yasbiru ala adzahum, lalu dia bersabar terhadap sikap orang-orang yang menyakiti dia. A'zamu ajron, itu lebih besar pahalanya, minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas. Saya ulangi ya. Jadi orang beriman yang bergaul dengan orang-orang, lalu dia bersabar terhadap keburukan orang-orang itu sehingga menyakiti dia, itu lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak bergaul dengan manusia, dan wala yasbiru ala azahum, tidak sabar dengan sikap mereka yang menyakiti dia. Mungkin sakit hatinya melihat keadaan mereka, atau bahkan mungkin ya karena sikap dan perbuatan orang-orang itu terhadap dirinya, sehingga dia nggak sabar. Akhirnya karena dia nggak sabar, dia menyendiri. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah ini gimana gitu? Sementara hadis-hadis yang kita pelajari sekarang dan pertemuan sebelumnya menunjukkan ya beruzlah itu lebih utama. Beruzlah itu lebih utama. Sementara hadis sahih ini menunjukkan lebih baik kita berbaur dengan orang-orang sambil bersabar atas sikap buruk mereka, itu pahalanya lebih besar daripada kita ya, tidak bergaul dengan mereka, meninggalkan mereka dan tidak sabar dengan sikap buruk mereka sehingga menyakiti kita. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, bagaimana memahami hadis ini ya? Hadis yang tadi kami sampaikan dengan hadis yang kita pelajari ini. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Sebelum kami terangkan bagaimana kita ya, memahami hadis-hadis yang kita pelajari dari kitab Riyadhus Shalihin ini dengan hadis tadi ya, kami perlu menyampaikan apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah ya, ketika mengomentari hadis yang tadi kami sampaikan.
Al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, beliau mengatakan, ya, hadis di atas tadi yang kami sampaikan, jadi masih ingat ya hadisnya ya? Gimana tadi? Ya. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia, berbaur dengan manusia, lalu mereka bersabar, dia bersabar dengan sikap buruk yang menyakiti si mukmin ini, ya, itu pahalanya lebih besar daripada orang mukmin yang tidak berbaur, tidak bergaul dengan orang-orang, dan dia tidak sabar dengan sikap buruk orang-orang itu. Berarti lebih baik mana? Yang berbaur atau tidak berbaur? Yang berbaur ya, yang berbaur. Nah, ini hadisnya sahih. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kata Al-Imam As-Sun'ani terkait dengan hadis tadi itu, beliau katakan, dalam hadis di atas ini tadi menunjukkan, ya, afdhaliyatu man yukhalitun nas, menunjukkan keutamaan orang yang berbaur, bergaul dengan manusia, ya'muruhum fiha bil ma'ruf, sambil dia beramar ma'ruf, bergaul sambil beramar ma'ruf, nasihati orang-orang. Mungkin orang udah rusak, banyak yang menganggap khomer, nah, itu nggak ada masalah gitu ya. Terus pergaulan bebas bagi banyak orang mungkin nggak masalah gitu ya. Lalu kita nasihati mereka, ya, kita nasihati mereka, tapi keadaan udah rusak. Banyak orang menganggap laki-laki perempuan berbaur, terus joget-joget bareng gitu ya, misalnya di dalam masjid gitu ya, atau di halaman masjid gitu ya. Nah, kan rusak itu. Seorang mukmin tidak pantas joget-joget ya, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga para ulama mengatakan joget-joget itu makruh gitu ya. Tapi banyak orang, bahkan di masjid, ada nggak orang joget di masjid? Ada. Nah, itu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, orang menganggap sesuatu yang tidak baik dianggap baik, banyak yang rusak. Lalu kita tetap bergaul dengan mereka, kita nasihati mereka bahwa ini tidak boleh, seorang mukmin tidak pantas seperti ini, apalagi wanita gitu ya, joget-joget di depan publik, di depan umum. Ya termasuk sebenarnya senam bersama itu ya, senam bersama sambil joget, instrukturnya pakaiannya tahu sendiri kan, wah itu sambil pakai musik keras gitu kan. Orang menganggap perbuatan ini baik atau tidak? Banyak orang menganggap ini perbuatan biasa kan? Kan rusak tuh. Tidak apa-apa. Udah pakaiannya ketat, teriak-teriak, suara keras, pakai musik kan gitu. Musiknya sampai bikin pekak telinga kita kan? Itu banyak. Apalagi di masjid ya. Dulu kan sempat ada viral tuh ya, video ibu-ibu tuh di serambi masjid, di halaman masjid. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, dalam keadaan rusak seperti itu, kita tetap berbaur dengan mereka. Tentu yang dimaksud berbaur di sini bukan ikut senam juga di situ, bukan ya. Lalu samping kanan kita perempuan yang pakaiannya juga ketat-ketat, bukan itu yang dimaksud berbaur. Artinya di luar kegiatan yang rusak itu, kita tetap ketemu mereka, bergaul dengan mereka, kita nasihati mereka, beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Nah, kita berusaha bermuamalah dengan cara yang baik dengan mereka. Itu kata Al-Imam As-Sun'ani, afdal minalladzi ya'taziluhum wala yasbiru ala al-mukhalatah, ya. Itu lebih baik daripada ya, orang yang tidak berbaur atau menyendiri gitu ya, daripada orang yang menyendiri tidak sabar berbaur dengan mereka yang sudah rusak itu. Nah ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, jadi berbaur sambil beramar ma'ruf nahi mungkar itu lebih baik. Itulah yang kata Nabi, ya, afdal au a'zamu ajran, ya, lebih besar pahalanya
minal mu'minil ladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adzahum. Gitu. Nah, cuma para ulama sekalian sebenarnya menerangkan ya, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang kita pelajari pada bab ini di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, bagaimana cara memahaminya? Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, beruzlah atau berbaur itu ya tidak mutlak lebih baik salah satu dari keduanya. Tidak mutlak. Jadi sesuai dengan keadaan masing-masing kita. Ya. Ada kalanya seseorang dia lebih baik beruzlah sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis ini. Karena keadaan udah rusak, lebih baik dia beruzlah. Ada kalanya. Ya. Ketika kapan? Ketika keadaan sudah rusak dan dia tidak punya ilmu yang kokoh untuk bisa membentengi dirinya agar tidak terpengaruh oleh orang-orang rusak itu. Kita ngerasa ini kalau saya bergaul dengan mereka, bukan malah saya bisa merubah mereka, tapi justru saya bisa ikut-ikutan bersama mereka. Lalu ilmu kita nggak kokoh. Itu lebih baik beruzlah dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau ilmu kita kokoh, gitu ya, kita punya ilmu yang kita miliki meyakinkan dan kita punya prinsip kuat, gitu ya, dan kita yakin bahwa mereka tidak akan menggoyahkan prinsip kita, justru kita akan berusaha menasihati mereka. Nah, dalam keadaan seperti itu, maka bergaul dengan mereka itu lebih baik. Dakwahi mereka, nasihati mereka. Lah kalau kita menjauh, mereka tambah rusak. Orang berilmu menjauh, mereka tambah rusak. Itu. Jadi tergantung keadaan diri masing-masing. Ya. Kalau dia tadi punya ilmu, kuat prinsipnya, yakin dia dengan ilmunya, bergaullah, nasihati mereka, beramar ma'ruflah. Tapi kalau kita ngerasa ilmu kita lemah, bahkan mungkin kita ini nggak punya ilmu, dan kita ya, merasa kalau kita tetap bergaul dengan mereka malah tambah ikut rusak gitu ya. Nah, itu lebih baik uzlah. Lebih baik kita beruzlah. Atau apa uzlah itu? Menyendiri, sibuk ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi orang-orang yang rusak itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Penjelasan penting ya terkait dengan dua hadis yang ya nampaknya kontradiksi, tapi tadi penjelasannya. Jadi tergantung. Jadi uzlah itu tadi baik kapan? Ketika orang-orang rusak, keadaan rusak dan kita merasa lemah gitu ya. Kita merasa lemah, kayaknya gak kuat saya menghadapi orang-orang rusak ini. Ya seperti Ashabul Kahfi itu, waduh rusak. Mereka akhirnya ya, untuk menyelamatkan agamanya, mereka masuk ke dalam gua beribadah kepada Allah Ta'ala, yang akhirnya oleh Allah ditidurkan itu ya. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi tadi, tidak mutlak lebih baik beruzlah, juga tidak mutlak lebih baik berbaur, tidak mutlak, tergantung keadaan. Nah, maka Bapak sekalian, seorang sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari, nah, beliau mengatakan, al-wahdatu khairun min jalisisu. Al-wahdatu khairun min jalisisu wal jalisu salihu khairun minal wahdah. Al-wahdah itu menyendiri. Menyendiri lebih baik daripada kita bergaul dengan teman yang jelek. Min jalisisu. Nah, itu. Jadi al-wahdatu khairun min jalisisu. Menyendiri itu lebih baik daripada teman yang buruk.
Kemudian wal jalisus salihu, teman yang soleh itu khairun minal wahdah, lebih baik daripada kita menyendiri. Jadi kalau ada teman yang soleh, ya jangan menyendiri, bergaulah dengan mereka. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak ala As-Sahihain. Walaupun ada yang mengatakan katanya ini dari Nabi SAW, tetapi kalau ini dianggap dari Nabi, hadisnya dhaif ya, ini bukan dari Nabi tapi asar as-sahabah. Asarus sahabah itu sumbernya dari Abu Dzar Al-Ghifari, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian ya, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi jelas ya, ada kalanya memang kita lebih baik menyendiri kalau teman-teman kita buruk tadi. Tapi kalau ada teman yang soleh, bergaulah dengan mereka. Nah, sebaik-baik teman, kalau temuan manusia semua buruk, adalah kitab ya. Maka ada ungkapan para ulama, khairu jalisin fi kulli zamanin ya, alkitab ya, kitab. Jadi sebaik-baik teman dalam setiap waktu itu adalah kitabnya. Khairu jalisin fi kulli zamanin kitabun. Sebaik-baik teman dalam setiap waktu itu adalah buku atau kitab ya. Yaitu kata para ulama, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, artinya baca kitab gitu ya. Baca kitab untuk menambah wawasan kita. Nah, Bapak Ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, perkataan dari Abu Dzar Al-Ghifari ini ya, sesungguhnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi ya, terkait dengan teman baik itu ya. Yang saya kira ini hadis yang masyhur. Ya. Nabi memberikan perumpamaan teman yang baik itu ya, dan teman yang buruk bagaikan apa Bapak Ibu? Ya. Al-jalisus shalih wal jalisus su apa? Bagaikan apa kata Nabi? Ya. Kata Nabi, masalul jalisis shalihi wal jalisis su ya, kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik, yang soleh dan teman yang buruk itu, teman yang baik seperti pembawa minyak wangi, teman yang buruk seperti pandai besi, kata Nabi SAW. Nah, fahamilul miski imma an yuhziyaka au yu'tika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Ya. Penjual minyak wangi, kalau kamu bergaul dengan dia, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kamu dikasih minyak wangi, ya kan? Atau kamu bisa beli minyak wangi darinya, atau minimal kamu akan mendapatkan aroma wanginya karena kita dekat dengan penjual minyak wangi. Nah, itulah perumpamaan orang soleh. Kalau kita bergaul sama soleh, orang nanti akan menganggap kita baik juga. Sementara ya, al-jali susu, teman yang buruk itu kata Nabi ya, wanafihul kir, sementara pandai besi itu imma an yakhriqa siyabaka wa imma an tajida rihan khabisatan. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bajumu akan terbakar dengan percikan api itu, atau yang kedua, wa imma an tajida rihan khabisah. Kamu akan mendapatkan bau yang tidak enak gitu ya. Bau yang tidak enak. Hadis rawahu Al-Bukhari. Nah, lalu Al-Imam An-Nawawi komentar terhadap hadis ini. Kata beliau, hadis ini menunjukkan keutamaan berteman dengan orang soleh. Jadi kalau ada orang soleh itu jangan menyendiri ya. Bertemanlah dengan mereka. Wa ahlil khair wal muru'ah wa makarimil akhlak wal wara' wal ilm wal adab. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang selalu berbuat baik, orang yang menjaga kehormatan mereka, orang yang akhlaknya baik, waro, punya ilmu, punya adab. Itu kalau kita bergaul dengan mereka adalah keutamaan. Maka cari itu orang-orang seperti itu. Ketika orang banyak rusak, kita cari orang-orang soleh. Insya Allah ada ya, akan selalu ada. Walaupun mungkin
Di tempat kita enggak ada di tempat lainnya. Karena kata Nabi, la yazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sebagian kecil dari umatku zahirina 'alal haq, senantiasa mereka berada di atas kebenaran, membela kebenaran. La yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghina mereka, dan tidak pula membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Jadi dia tetap berada di atas sunnah walaupun semua orang rusak gitu ya. Semua orang menyelisihi sunnah, dia tidak, dia berusaha di atas sunnah, sesuai sunnah. Nah, dia tetap kokoh gitu ya. Akan ada orang-orang seperti itu hatta taquma as-saah, sampai kelak nanti datang hari kiamat, akan selalu ada. Nah, tapi tadi mungkin di lingkungan kita enggak ada, tapi naudzubillah ya. Semoga kita lingkungan kita selalu dalam keadaan baik ya orang-orangnya. Amin ya rabbal alamin sekalian. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, Bapak Ibu dan sekalian itu. Jadi kalau ada orang soleh kita cari, bergaullah kita dengan mereka. Nah, sekaligus kita berdasarkan hadis tadi dilarang oleh Nabi untuk bergaul dengan orang-orang yang buruk, ma'a ahli syarr ya. Wa ahlil bid'ah. Nah, termasuk dilarang kita bergaul dengan para pelaku bid'ah, yang ahlul bid'ah. Itu karena mereka adalah orang-orang buruk ya. Yaitu Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Ketika keburukan mereka lebih banyak daripada kebaikan mereka. Nah, itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarhu ala Sahihil Muslim ya. Nah, ini jadi sekali lagi terkait dengan masalah bergaul atau menyendiri, itu tergantung keadaan. Antara satu tempat dengan tempat yang lain berbeda, antara satu waktu dengan waktu yang lain berbeda, dan antara satu orang dengan orang lain juga berbeda. Maka yang paham tentu kita sendiri ya. Tadi apakah kita termasuk punya prinsip kuat untuk bisa kokoh berada di atas sunnah, lalu menasehati orang-orang yang rusak-rusak itu, atau justru kita akan terbawa arus mereka ya. Nah, kalau yang kedua berarti lebih baik kita beruzlah, menyendiri. Sementara kalau kita kuat, lebih baik kita bermukhalafah, berbaur dengan mereka. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain ya. Pembahasan yang kita bisa bahas ya pada malam ini, yang insya Allah nanti ada 2 hadis lagi yang belum sempat kita bahas, kita akan lanjut di kesempatan yang akan datang. Jadi selebihnya waktu saya kembalikan ke Pak Gofir, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Mono ya.
Ya, baik, terima kasih Pak Nasir ya. Apa yang tadi antum sampaikan betul ya, kata Nabi, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu dia akan ya sama dengan kebiasaan teman-temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Ya, seseorang itu akan melakukan sesuatu sama dengan kebiasaan orang yang dia gauli ya, yang dia berbaur dengan mereka. Maka falyanzur, perhatikanlah seseorang itu man yukhalil, dia bergaul dengan siapa. Jadi kalau kita mau bergaul dengan seseorang, kita perhatikan orang ini temannya siapa, teman bergaulnya siapa. Itu. Nah, ini hadis ini sama sebenarnya dengan hadis yang tadi kita sampaikan ya, tentang perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk. Makanya Nabi nyuruh kita bertemanlah dengan teman yang baik ya. Tadi kesimpulannya kan itu. Nabi ya, berdasarkan penjelasan beliau terkait dengan teman yang baik dan teman yang buruk, nah itu supaya kita ketika akan bertemanlah dengan orang yang baik, itu Pak Nasir. Oke, tapi tadi berbaur dengan orang yang buruk boleh atau tidak? Boleh jika tadi kan jelas ya, jika kita mau menasehati mereka, mengingatkan mereka, itu kan harus dekat berbaur dengan mereka. Kita nasihati. Soal apakah diterima atau tidak nasihat kita, itu bukan wewenang kita. Tugas kita adalah mengingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Ingatkan, karena tugas kita itu mengingatkan, tugas Rasul mengingatkan, tugas kita juga sama mengingatkan. Tapi kita tidak bisa menguasai orang. Yang penting itu ya, beri peringatan, yaitu kita bermukhalatoh ya dalam rangka untuk menasehati atau mendakwahi mereka. Kemudian yang kedua tentang minyak wangi, yang dimaksud apa? Ya, itu kan perumpamaan dari Nabi. Ya, minyak wangi tentu pada umumnya. Walaupun tadi Pak Nasir bilang ada minyak wangi si A suka tapi si B nggak suka gitu ya, malah pusing. Ya, itu bukan itu yang jadi sorotan ya. Yang jadi sorotan adalah, yang jadi fokus perhatian dari hadis Nabi itu adalah minyak wangi yang pada umumnya orang suka gitu. Kalau pengecualian nggak usah dibahas ya. Pada umumnya orang suka minyak wangi ya. Itu. Lalu yang dimaksud minyak wangi ini, penjual minyak wangi ini apa ya? Itu orang-orang soleh tadi. Orang-orang soleh, orang-orang yang akhlaknya baik, orang berilmu, orang yang beradab, yang menjaga kemuliaan diri mereka dengan baik. Nah, itulah yang dimaksud wangi ya, yang dimaksud tadi seperti penjual minyak wangi itu maksudnya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo Pak Wikan. Senam bersama ya. Bercampur laki perempuan. Iya. Di satu lembaga semua karyawannya wajib senam. Kalau nggak senam dipecat gitu ya, misalnya. Iya, itu gimana gitu ya? Ya, baik, terima kasih Pak Wikan. Ya, senam bersama itu yang madorotnya satu ya, ikhtilat, bercampur baur, apalagi di depan perempuan, kita di belakangnya, tidak dipisah gitu ya. Nah itu terus pakai musik, instruktur senamnya perempuan, pakaiannya ketat, teriak-teriakan gitu ya. Nah itu yang rusak yang seperti itu. Itu banyak kemaksiatan di situ ya. Tapi kalau senam bersama misalnya, ya instrukturnya sopan, mungkin laki-laki, ada nggak instruktur senam laki-laki, ada atau tidak? Ada ya, sopan, terus ada batas antara laki-laki dan perempuan.
Laki-laki sebelah kanan itu dibatasi ada hijabnya. Nah, sini perempuan. Kalau gitu boleh itu bisa saja. Gitu ya. Tapi kalau berbaur, nah itu. Tapi faktanya ya berbaur, instrukturnya juga perempuan. Karena lembaga di mana kita kerja begitu ngadainnya. Piye, terus piye gitu ya. Nah, nggak usah ikut, itu yang bagus. Tapi tadi ada resikonya gitu ya. Kalau nggak ikut, dipecat Pak Antun. Nah, ya kalau kita punya alternatif yang lebih baik, ya tadi seperti yang Pak Antun katakan gitu. Tapi kalau kita ngerasa, waduh kayaknya saya susah gitu ya. Kan masing-masing orang beda-beda ya keyakinannya. Wa ardullahi wasi'ah ya. Itu betul Pak Antun. Tapi kita tidak sekuat, katakanlah kita tidak sekuat orang yang tadi berani resiko apapun yang penting saya tidak ikut berbaur gitu ya dalam kerusakan. Resiko apapun saya siap. Nah, itu yang paling bagus ya. Tapi kalau nggak kuat, mungkin banyak pertimbangan ya maka mungkin cari tempat yang paling jauh dengan instruktur dan cari tempat yang dimana di situ laki-laki semua. Bisa nggak kira-kira? Nah, itu usaha minimalis ya. Itu usaha minimalis yang bisa kita lakukan. Nah, syukur-syukur antum bisa dakwahi. Misalnya kita bisa mendakwahi pimpinan perusahaan itu. Pak, boyao kalau senam jangan digabung loh Pak gitu. Ada nggak akses kita untuk menasehati dia misalnya? Ada, lakukanlah itu. Nah, kita rubah gitu ya. Kan bisa saja. Boyao nanti kalau senam pakai batas gitu, perempuan laki-laki dipisah. Nah, itu. Jadi itu usaha-usaha yang kita bisa lakukan supaya kerusakan itu tidak berlanjut ya. Jadi itu Pak Wikan. Allahu a'lam bishawab. Berarti cukup Pak Gofir ya? Sudah cukup. Ya, saya tutup dulu Pak ya. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin sekalian atas perhatian antum semua. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan malam ini bermanfaat. Dan tentu saja kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Dan kami akhiri ya wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.